Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1,1? Dalam pembelajaran saya hanya memikirkan bagaimana pemahaman peserta didik dengan materi atau tema yang saya berikan dan menuntut peserta didik untuk mendapatkan nilai yang bagus. B. Selama ini sumber pembelajaran hanya berpusat pada guru, saya tidak pernah menggunakan atau memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai tambahan sumber pengetahuan. C. Di dalam kelas anak harus menurut dengan perintah saya dan masih kurang dalam memberikan kemerdekaan belajar pada peserta didik. D. Memberikan hukuman atau sanksi kepada peserta didik yang tidak pernah mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. E. Nilai peserta didik di atas KKM merupakan peserta didik yang mencapai keberhasilannya dalam berprestasi. F. Peserta didik mendapatkan disiplin yang keras untuk mencapai keberhasilannya dalam pembelajaran. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 5 ini, dengan mempelajari modul 1,1 tentang filosofis dan pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya mengalami perubahan dari pemikiran dan mengalami perubahan dalam perilaku saya diantaranya. Peserta didik sebagai subjek dalam pembelajaran, bukan sebagai objek. Selama ini saya memandang peserta didik hanya sebagai objek yang mana harus tertekan dengan model pembelajaran yang saya buat. B. Mengubah mindset atau pola pikir saya baik dari sikap maupun tutur kata. Dengan sikap dan tutur kata yang baik, akan diteladani atau ditirukan oleh peserta didik kita. Karena peserta didik akan menirukan gaya bahasa maupun sikap guru saat berpenampilan di depan kelas maupun di sekolah. C. Setiap anak memiliki kodrat yang berbeda-beda baik dilihat dari kodrat alamnya maupun kodrat zamannya. Dengan begitu, saya sebagai pendidik tidak menuntut keberhasilan pembelajaran dilihat dari nilai ke peserta didik. Saya mulai belajar untuk menuntun, membimbing dan mengarahkan sesuai dengan kodrat peserta didik yang dimiliki. D. Memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk bereksplorasi, berinovasi dan berkreasi dalam belajar sesuai dengan kodratnya, sehingga sebagai pendidik kita hanya bisa menuntun. E. Saya menjadi seorang pendidik lebih terbuka dengan peserta didik. Artinya, selain sebagai guru, dapat juga dikatakan sebagai teman maupun sahabat. F. Lebih menerapkan nilai momong, emang dan ngemong kepada peserta didik, sehingga peserta didik akan memperoleh pembelajaran yang merdeka. G. Memfasilitasi pertukaran pengetahuan antara peserta didik, supaya dapat tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ada beberapa tindakan yang saya lakukan, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mengetahui karakteristik anak baik dari kebiasaannya, keinginannya dan gaya belajarnya, sehingga dapat menimbulkan sikap mandiri dan gotong royong. B. Membuat pembelajaran yang menyenangkan. Kita sebagai pendidik dapat melakukan sebuah permainan sambil belajar, sehingga peserta didik mendapatkan merdeka belajar. C. Memberikan motivasi untuk menanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai karakter peserta didik. D. Melibatkan orang tua dalam pembelajaran, agar mau bekerja sama-sama membimbing anak. E. Berupaya menggali potensi siswa, agar lebih percaya diri, aktif dan kreatif. F. Membentuk budi pekerti melalui cipta, karsa dan karya sesuai keinginan di dalam peserta didik. G. Melibatkan peserta didik dalam mengambil keputusan.